Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Widiati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikanan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh sesuai karakter dan potensinya masing-masing dengan mengutamakan budi pekerti dan menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sekedar proses transfer ilmu saja. Ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik anak. Kemudian saya hanya menilai anak dari aspek kognitif saja. Jika nilai anak sudah mencapai KKM, maka dianggap tuntas. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya memilih siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan pada saat pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan prinsip memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.